hot versi Rumpi No Secret. Berita hot kali ini datang dari penyanyi jebolan pencarian bakat mahal ini. Istri dari Rizky Febian yang melakukan operasi hidung karena mengaku mengalami sinus ini sedang menuai banyak komentar karena hasilnya disebut lebih cantik sebelum operasi. Setelah kemunculan pertama kali, banyak fans yang kecewa dan mengatakan ia tidak bersyukur. Tak hanya itu, gelagatnya saat di acara televisi pun disebut netizen seperti grogi dan tidak percaya diri. Semalam saat manggung di Bandung, sebuah akun TikTok mengunggah video saat mahal ini mengungkapkan isi hatinya bahwa saat dicaci maki ia tak peduli karena sudah tahu rasanya sakit sebelum menjadi dewasa hingga ia menangis di tengah lagu bahwa dia kembali. Netizen pun berkomentar bahwa mahal ini kena mental hingga mendapat support. Waktu pas Kak Rudy ngasih tahu tuh kayak kakak tuh pengennya serius. Jadi memang kalau misalkan memang Ica juga mau serius, yaudah kita langsung ke arah pernikahan. Kan dulu kalau bikin lagu harus apa? Wah, liriknya politik nih, terlalu berat. Udah telepon papa, dengerin dulu. Wah, jangan. Tunda aja dulu. Kayak lagu-lagu slang yang 90-an tuh banyak yang jangan ditunda dulu. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Rumpi akan ajak pemirsa untuk belusukan ke rumah pasangan suami istri yang baru dikaruniai anak ketiga. Seperti apa sih kemesraan pasangan ini? Dude Harlino, aktor kelahiran 1980 yang pernah menjadi finalis Abang None Jakarta pada 2001 ini kerap menjadi pemeran utama hingga memenangkan penghargaan sebagai aktor favorit Panasonic Global Award 2013. Pria yang menikah dengan Alisa Subandono atau Ica pada 2014 ini awalnya bertemu di lokasi syuting saat Ica masih SMP, hingga Dude melamar Ica setelah ia lulus S2 dan pernikahannya dikaruniai 3 anak bernama Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino, Malik Mahendra Harlino, dan Aisyah Aulia Putri Harlino. Pasangan yang kerap syuting bersama dengan memerankan karakter suami istri ini sudah 10 tahun berumah tangga, namun pada 2022 sempat diterpa isu perceraian, namun hal itu dibantah oleh keduanya dan meminta netizen agar tidak menanggapi isu tersebut. Bagaimana cara Dude Harlino dan Alisa Subandono menjaga keharmonisan rumah tangganya? Dan seperti apa cara Dude Harlino dan Alisa Subandono mengasuh bayi perempuan pertamanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Hai, apa kabar pemirsa semuanya? Hari ini saya akan mengajak Anda untuk Rumpi Belusukan No Secret. Wah, kali ini kita belusukan ke rumahnya siapa ya? Siapa ya? Ini besti lama aku ya, tapi baru kali ini aku main ke rumahnya. Teman macam apa ngaku-ngaku kalian? Kita ketepnya rumahnya siapa sih? Penasaran kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar Ibu? Aku sih ngaku-ngaku besti lama ya. Kali ini loh main ke rumahnya. Selamat datang di rumah kamu. Terima kasih lo boleh main ya kan. Biasanya orang tuh agak ragu-ragu kalau nerima aku. Silakan. Boleh masuk nih? Mari, silakan. Yuk, mari. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine. Wow, ini ruang apa ini? Ruang pertemuan apa ini? Ini kalau kita Ada meeting. atau biasa kalau Ica ada live. Iya. Ya, Oh, live di sini. Iya, live di sini.
Ini kayaknya bangunan baru ya dibandingin sama Iya, Betul, ya, betul. ini baru. Kok tahu? Tahu ya beda soalnya desainnya. Desainnya beda banget soalnya ya. Jadi ini mau khusus buat syuting sama meeting. Betul sekali. Dan khusus buat Kak Ros datang kemari. Jadi kalau ada rahasia-rahasia di sini ngobrolnya. Ya, silakan. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a Nah, ini ruang tamu. Ada fotonya nih. Nah, Iya, ini Nikahan. ini pas nikah, ini pas baru lahirnya Aisyah. Ini. Mm-mm. Ini hari kedua ya dia lahir ya? Hari kedua. enggak persis. Hari pertama hari ya? Pertama. Hari pertama. Hari pertama kamu udah ceria-ceria begitu sih wajahnya? Itu dia. Kenapa? Ya, maksudnya nggak kusut gitu. Kok bisa sih? Enggak Gimana tahu tuh ya. sayang? Bawaannya Bawaannya kali aja kali ya, kayak happy banget gitu. Alhamdulillah udah lahir kan anaknya. Terus ini jadi pas baru dia habis dibawa ke kamar tuh, jadi anak-anak juga baru datang. Itu terus kita langsung foto bareng-bareng. Gitu ya. Bapaknya siap foto banget. itu khusus standar sebenarnya. Oke, ada foto Ayo. apa lagi? Aku mau kepo foto dulu. ada di ini sini. foto. Ya Nah, ini Ini mainan anak-anak. mainan anak-anak. Oh, ada piala. Aku juga punya tuh piala di situ ya. Aku Oh, punya. ini. Sama ya. Pasti akrab dong dengan piala ini kan? Sekali. Sama kan ya? Kita Sama-sama. pernah pergi bareng gara-gara Nah, Piala yang itu. sama ya. iya kan? Jadi waktu itu kan ya. Udah yuk mau ngobrol-ngobrol di mana nih? Aku boleh duduk di mana Boleh, nih? sebelah sini boleh, Oh, sebelah di sini. sebelah sini ya. Sebelah Oke, sini boleh. Kafe ini boleh di sini, kafe ini. Kita mau tanya-tanya sama pasangan ini ya. Kalau kemarin aku udah pernah ngobrol sama Dudenya. Ya. Sekarang aku cross check. Bener nggak apa yang diceritain Dude? Setelah ini kita lanjut ngobrol yuk pemirsa. Bener nggak sih Alisa nggak nyangka loh kalau Dude ternyata humoris banget. Oke, sekarang kita sudah bersama pasangan ini ya. Yang aku mau tanya-tanya, kemarin udah nanya nih sama Dude ya. Perjalanan pertemuan cintanya mereka gitu kan. Kata Dude kan ketemunya dulu umur 13 tahun kamu ya. Belum kepikiran apa-apa. Terus begitu kamu S2 katanya baru deh tuh dia. Kayaknya kok nyambung ya. Tapi bener nggak waktu itu kamu sebenarnya justru yang ragu-ragu ini dia serius atau enggak gitu? Bener. Iya, jadi waktu pas Kak Dude ngasih tahu tuh kayak kakak tuh pengennya serius. Jadi memang kalau misalkan memang Cici juga mau serius, yaudah kita langsung ke arah pernikahan. Itu nggak ada aba-aba? Enggak, jadi memang karena kita ngobrol aja ya. Mungkin karena kenalnya udah lama. Jadi ya udah karena sering ngobrol-ngobrol sampai akhirnya suatu hari tuh Kak Dude ngomong itu nggak langsung kasih jawaban. Jadi kasih jawabannya itu baru sekitar 2 minggu setelahnya deh gitu. Jadi saya bilang, Cici coba pikirin dulu ya gitu. Bukannya kecut banget. Terus pikirin dulu. Tapi selama 2 minggu itu kita juga tetap masih komunikasi gitu. Cuman Kak Dude juga nggak nanya-nanya, nggak enak kali ya mau nanya Ya, karena udah siap kalau apapun Ditolak. yang terjadi. Karena udah umur. Ketahuan dong. Tapi maksudnya pas ngobrol itu dia nggak ada tanda atau kamu ngerasa dia suka sama kamu gitu? enggak sih ya, karena manggilnya juga masih kakak, kan sampai sekarang juga manggil masih kakak. Terus emang kita karena lagi syuting bareng juga kondisinya, jadi ya udah kayak ngobrol biasa aja gitu. Jadi kaget dong kamu tiba-tiba dia ngomongin mau serius, nggak mau. Iya pasti kaget ya gitu, tapi memang kayak Ica pun pengen serius gitu sebenarnya. Jadi makanya akhirnya butuh waktu sekitar 2 minggu. Nah habis itu baru kasih tahu tuh ke Deka, Ica terima lah Ica lo. Tapi ada rasa suka nggak waktu itu? Dia pasti dong. Kalau awal mikirnya kan masih kakak ya gitu. Nah terus begitu udah mulai deket segala macem ya udah baru situ kayaknya ya ini insya Allah bisa nih jadi imam. Oh, begitu ceritanya. Dan prosesnya juga cepet banget semua. Iya, makanya aku juga kaget. Kok tiba-tiba sih? Canda. Nih, ternyata udah, nih aku baca ya, ternyata sudah 3.652 hari. Wow. Luar biasa loh Ica kalau bikin video ya, ada voice overnya gitu ya. Kamu udah baca, udah dengar belum ini? Saya nangis loh, Mbak. Bohong banget. 3.652 hari bersama, ada kalanya kita bercanda, pun ada saat dimana perbedaan hadir. Perjalanan ini bukan tentang siapa yang di depan ataupun tentang siapa yang lebih tahu. Jalan setapak ini memberi arti, selaras niat untuk saling mengisi, memperbaiki segala kekurangan tanpa lelah. Sehati karena memahami, indah saling menguatkan dalam sulit.
yang akan selalu membuat tangan ini berpegang semakin erat, bukan karena aku atau kamu, tapi kita dalam sebuah rahmat agar kekal sampai ke jannah. Amin. Ini kalau dari kata-kata ini tampaknya di awal-awal agak ini ya. Betul dengan adaptasi yang sulit. Itu nggak kira-kira? Adaptasi itu kayak karena kan biasanya kita hidup sendiri-sendiri gitu. Terus begitu setelah menikah, ada suami ini di samping gitu kan. Terus ngelakuin semua sekarang berdua gitu. Terus juga ditambah setelah punya anak, kita jadi memang banyak adaptasi yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi mulai dari kita berduanya, kita beradaptasi untuk bagaimana menjalani rumah tangga ini. Kemudian menjadi orang tua kita juga adaptasi, dan ternyata dari anak pertama, kedua, ketiga pun juga ada adaptasinya gitu. Jadi memang ya kita merasa bahwa kayaknya ya karena ini emang sebuah pembelajaran yang tanpa henti. Di awal-awal apa tuh yang sempat bikin ini? Kan biasanya memang itu kan karena dua kepala yang berbeda ya, dan tantangannya mungkin kita ngerasa tahu, tapi begitu itu hadir gitu kayak oh ternyata begini. Apa sih kendalanya dulu dia? Lebih apa? Komunikasi kah atau? Kalau komunikasi sih enggak ya, mungkin lebih ke kebiasaan aja ya. Kebiasaan, iya. Cuma kan kalau kita tuh dari nikah sampai Ica hamil Rendra tuh 3 bulan. 3 bulan lah, tidak. Jadi memang cepet banget tiba-tiba Ica hamil. Nah, pas Ica hamil tuh saya jadi kayak bingung sebenarnya. Mesti ngapain nih, mesti ngapain gitu kan. Bakal punya anak, jadi ayah ke gimana nih? Dia ngidam segala macam tuh jadi banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lah sebenarnya. Jadi pas dia hamil sih kalau saya berasanya lebih ke situ. Kalau pas baru nikah sih kayak santai aja, kayak biasa aja jalan. Kita umroh juga bareng kan. Nah, pas pulang umroh, Ica hamil tuh. Nah, itu mulai bingung. Iya. Lucu ya, dia pertama hamil dia bingung. Punya anak perempuan juga dia bingung. Dia banyak kan bingungnya gitu. Itu dia, katanya Duda itu sebenarnya ada yang kalau kita kan biasanya lihat di sinetron kan dia, atau dia wawancara gitu kan dia selalu terkontrol ya. Ketawa. Bener gak sih asli dia tuh kalau cerita tuh seru sebetulnya tuh. Lebih kayak Iya. Jadi salah satu yang bikin memang gak nyangka setelah menikah itu adalah ternyata memang Kak Duda itu orangnya humoris banget gitu, dan bahkan kayak tunggu. Selama kamu syuting dan ngobrol, itu gak pernah tahu dia, gak pernah mengeluarkan sisi itu. enggak. Ini masalahnya. Bisa aja. Mungkin karena kan kalau syuting juga ya udah kita ngobrol di lokasi, tapi Ica kan masih sibuk dengan pekerjaan Dengan sekolah, perannya itu ya kan. Terus kita kalau di set itu ya udah di perannya aja gitu kan. Ica kalau di lokasi syuting itu nggak banyak ngomong. Kadang kalau dulu tuh ya, kalau nggak di Masukin ajak koin, ngomong Kalau duluan. kalau nggak dipancing, udah. Nah, akhirnya saya banyak ngomong sama mamanya Ica. Oh, tante Ica lagi kelas berapa? Lagi mau ujian apa besok gitu. Jadi lebih kebanyak ke mamanya kan. Nah, pas sudah nikah kan banyak ngobrol berdua. Baru tahu tuh kalau dia orangnya Baru tahu. bercanda. Ternyata. Iya. Terus apa yang kamu baru tahu dari Ica setelah menikah? Ternyata juga suka bercanda. Tahu gitu, gak usah nunggu 2 minggu ya. Itu kan? Ica, pas baru nikah saya tahu dia hobi banget bikin kue. Iya, ternyata pernah jualan cupcakes ternyata. Saya nggak pernah tahu. Kamu Ya kan? ngobrol apa aja sih? Mak itu dia. Kan lokasi jarang gitu ngobrol juga. Apa lagi kamu baru tahu? Gak ada, udah. Lupa saya. Kalau kamu apa lagi selain dia orangnya suka bercanda, apa lagi yang ternyata dia begini, beda banget itu. Ternyata jadi selain humoris, terus Kak Duda itu juga jago banget bikin pantun. Coba. Iya. Jadi kalau misalkan lihat di sosial medianya, jadi kalau tiba-tiba captionnya itu adalah pantun, ya udah itu semua Itu datang dari dia, Kak. bukan dari admin ya. Coba. Testes. Tiba-tiba kayak cewek-cewek lihat deh, kakak habis posting gitu kan, oh iya apa, wah pantun udah, mau balas juga bingung, ini harus mikir dulu apa ya pantun yang tepat. Itu saya belajar dari Wisnu, Mbak. Itu baru aku mau ngomongnya. Kita juga pernah menyangka Teguh Wisnu itu segitunya gitu kalau bercanda ya. Ternyata dia juga punya sisi-sisi lain. Dia ketawa aja deh. Ini kalau aslinya emang kalau ketawa gitu. Gitu. Iya, tapi kalau ketawa begini, template-nya begini. Sekarang kita dudukan pasangan ini di kursi fitnah atau fakta. Ini tamu macam apa ya? Jangan kemana-mana, tapi duduk.
Duh, kalau lihat pasangan ini emang bikin hati adem ya pemirsa. Langsung aja yuk kita kasih pertanyaan fitnah atau fakta untuk Dude dan Alisa. Oke, baiklah. Sekarang kita dudukan pasangan ini di rumahnya. Tapi harus jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Dude, fitnah atau fakta bahwa kamu sering memanfaatkan skill acting kamu untuk bacain dongeng ke anak-anak tiap malam. Sampai kayak lagi pertunjukan teater. Itu fakta. Fakta. Jadi anak-anak tuh bahkan sekarang sering ya, ayo cerita Iya, dong. sering, Kak. Ayo cerita Apa cerita dong. paling sering atau paling seru apa tentang apa? Saya tuh cerita apapun Mbak, dari mulai cerita Nabi, cerita saya masih kecil, cerita saya punya kucing mati dari kecil saya ceritain tuh, tapi saya bikin Contohnya. contohnya ya. Tiganya ngomong ceritanya ini akan Malik. Iya. Oh iya, Rendra Malik di sini apa di sini? Zana boleh. Oh iya. Rendra, ini kucing ayah. Ya pokoknya saya memperagakan, misalnya kalau perlu saya agak diri itu saya peragain. Misalnya kalau saya pernah cerita ke Rendra Malik tentang Nabi Musa misalnya ya. Saya peragain dia, wah ini Nabi Musa kemudian pukul tongkat ke Laut Merah. Kebuka lautnya, pasukannya lewat Fir'aun dari belakang, gitu-gitu loh. Ada Jadi, dialognya enggak? apa? Dialognya pakai dialog. Ada. Coba contohin dialognya. Kan bahasa Arab. boleh. Serah. Kita pengen dengar. Kamu jadi peran itu gitu. Oh, pakai peran itu. Oh iya. Misalnya gini. Kamu jadi Firaun. Ya, Firaun. Dialog. Di satu keadaan misalnya Fir'aun waktu itu dia terbangun dari mimpi, dia panggil prajuritnya. Prajurit, kumpulkan semua anak laki-laki yang baru lahir dan bunuh semua. Pantes pialanya banyak. Seru banget ya. Oke, lanjut kata fakta Ica. Oh, kalau kamu hobinya nonton drakor sampai sering, sering halu maunya dimirip-miripin sama artis Korea, mulai dari Lim Joo Kyung sampai Song Hye Kyo. Fitnah atau fakta? Fakta. Tapi jadi kadang kalau misalkan kan karena emang dari dulu tuh seneng banget nonton Korea. Kenapa? Karena ceritanya juga ringan, menarik, terus episode-nya nggak banyak gitu kan. Nah terus semakin kesini kan ternyata memang tren ke Korea tuh semakin meluas gitu. Nah jadi kalau misalkan kayak ada poster sesuatu, terus keinget, ini kayak di poster ini deh, True Beauty deh gitu. Nah terus Rin Jung Kook kan seperti itu gitu. Nah terus kenapa waktu itu sempet kan ada satu tren yang kita pakai foto tren ala-ala Korea tuh. Nah terus udahlah ikutan bikin gitu. Terus mau namanya siapa ya gitu. Ica emang suka banget sama Song Hye Kyo. Jadi akhirnya Ica namain Song Ica aja gitu. Song Ica. Dude, kamu tuh pengen banget anak-anak kamu suka basket kayak ayahnya. Sampai berencana bayar mahal untuk sekolah khusus basket, tapi anak kamu malah sukanya sepak bola. Sering ngajak nobar di TV, padahal kamu gak ngerti. Padahal kamu pernah pergi sama aku liputan Liga Champion, fitnah atau fakta? Itu fakta. Saya mah suka banget basket tuh dari SMP lah, suka sampai sekarang masih main basket. Jadi Rendra Malik saya ajak terus main basket, tapi dia tiap main basket 2 kali nge-shoot, ayah main bola. Main bola ini belum nak, baru 2 kali nge-shoot lah. Main bola ya, tendang, Ronaldo itu, ya kan. Mereka lebih tahu. Wah mereka tahu. Mereka nih. hafal pemain-pemain, jadi kadang kalau mereka bikin game itu juga kadang coba pemain nomor ini siapa namanya gitu. Kita nggak bisa jawab gitu, karena apalagi kan juga pemain-pemain baru yang mereka paham gitu. Kayak Bellingham lah. Iya, terus Haaland gitu. Terus udah mereka berdua tuh udah ya seneng banget sama bola. Begitulah. Jadi mereka percaya nggak kamu pernah nonton Liga Champion langsung di... Oh mereka percaya, walaupun nggak ada bukti fotonya. Nanti aku kirim ya. Oh iya. Nggak ada bukti fotonya. Ada mbak.
kirim saya ya. Kasian banget ya. Saya bilang ke anak-anak, Jose Mourinho di depan ayah. Nah. Nggak percaya mereka. Di depan ayah, Jose Mourinho. Ayah nggak foto. Nggak foto. Nah. Anak kamu nggak salah nanyanya bukan gitu. Ayah tahu nggak waktu itu Jose Mourinho? Ayah nggak tahu, ayah santai aja. Karena ayah pikir itu. Ayah pikir ini bule siapa lewat-lewat. Ternyata pelatih terkenal ya kan. Aduh. Padahal lagi di puncaknya saat Di itu puncak. sebenarnya. Oke, baiklah, nanti aku kirim foto biar anak-anakmu makin percaya ya. Terima kasih Mbak. Seru banget ya pemirsa, belusukan di rumah Dude dan Ica. Nah, setelah ini kita akan lanjut belusukan ke rumah Bim Bim Slang. Seperti apa sih keseruannya? Stay tune ya pemirsa. Oke, sekarang kita sudah memasuki ke tempat kedua untuk kita belusukan. Rumah siapa ini? Transparan, kelihatan yang punya rumah. Oh, belum. Assalamualaikum. Wes. Waalaikumsalam. Aduh, apa kabar? Oh, apa kabar Ibu? Masuk. Boleh masuk nih? Boleh dong. Kalau nggak boleh ya, awas lo udah sampai sini. Kita mau lihat-lihat rumahnya yang seru banget. Boleh ya? Ayo. Oke. Bimo Setiawan Almahzumi atau Bim Bim, musisi kelahiran 1966 ini merupakan drummer grup band Slang sejak 1983 dan pencipta lagu-lagu Slang, salah satunya Ku Tak Bisa. 4 Maret kemarin, ayahnya Sidarta Manghurudin Sumarno meninggal karena infeksi paru-paru, gagal ginjal, dan komplikasi jantung, dan Bim Bim mengaku almarhum ayahnya berperan penting dalam lagu-lagu Slang karena menjadi kritikus lirik lagu hingga kerap membeli tiket konser Slang sendiri. Bim Bim yang menikah dengan Reni Setiawati pada 1999 setelah bertemu pada 1998 di markas Slang ini dikaruniai 3 anak bernama Jaya Mezaluna Bulgari, Talulah Alami, dan Maumetano Luk Almazumi. Mes, penyanyi kelahiran 2001, telah memiliki 5 single lagu, salah satunya Setting Up the Phone Call yang masuk nominasi Emmy Award 2023. Sementara Lula, penyanyi kelahiran 2006 memiliki album berjudul Curhat Lula, salah satu lagunya I Think I'm in Love With You. Benarkah Bim Bim sosok yang cemburu dan posesif terhadap istri dan anak-anaknya? Dan seperti apa kenangan Bim Bim bersama almarhum ayahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Long time no see. Long time no see loh. Wah, ini aduh rumahnya enak sekali ya. Ini Bang harus gini kelihatan. Jadi dari luar tadi aku udah lihat ngintip-ngintip gitu ya. Iya. Sama konsep terbuka ya. Iya, kita pengen yang hijau-hijau kelihatan dari luar gitu. Jadi ini ibu ya, Ibu Reni yang menata seluruh ini. Arsitek. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ada tempat yang Bapak pernah protes nggak? Ini kenapa begitu gitu ada? Pernah nggak? Enggak. Oh, berubah lagi. Paling gitu. Oke, ini ruang apa nih biasanya dibuat Ini apa? kita buat ngumpul-ngumpul, nonton-nonton. Nonton. Oh. Di sini. Oke. Pokoknya kita sepanjang tahun, bertahun-tahun renovasi terus. Serius. Karena emang dulunya karena kita masih terlalu muda ya, diserahin semuanya ke arsitek gitu. Terus? Jadinya kayak ini Nggak bukan puas. aku gitu. Jadi sekarang pelan-pelan. Terus aku dengar katanya ibu kalau lagi ikut tur misalnya keluar kota ya, Papa nyanyi kan, cari duit ya. Ibu ke pasar, cari barang antik. Iya benar-benar. Boleh lihat koleksinya nggak barang antik? Iya, boleh-boleh. Iya. Kayak ini nih, di dalam sini nih. sih beberapa. Oh, lucu banget, lihat deh. Oh ya Tuh. Tuh, gitu-gitu lah. Aku ini lucu banget hunting. loh ini tekonya. Iya. Ini kan nggak nemunya di mana? Enggak, kalau ini dari anakku karena dia tahu aku suka air antik. Terus kemarin waktu dari sekolahnya dia ke Vietnam, dia beli nih barang antik ini buat aku. Ini buat oleh-oleh bapaknya apa oleh-oleh ya? Kamu pernah beli Kaos, apa ya? kaos. Pernah beliin itu kan? Oh. Pintu kan juga pernah beli. Oh ya itu, cerita tentang pintu. Ya katanya pernah ke pasar itu beli sesuatu yang emang nggak dijual gitu. 2 kali, satu di mana Jakarta? Di Ciputat situ. Ciputat, satu di Jogja. Nyari malah pintu yang punya rumah yang disuruh copot. Terus taruh di mana pintunya? Satu ada di studio. Satu lagi? Ada di belakang. Jadi dua-duanya pintu. Pintu. Hati-hati ya kalau Bim Bim datang ke rumah, dia naksir pintu ditawar. Pintu Trans Studio kamu bisa.
Boleh. Itu ruang di belakang tuh ruang apa? Tamu ngoprek ya. Oke, mari kita ngoprek. Ya. Ada apa? Lucu amat sih. Biasa mainan. Kan masih punya baby kita. Oh iya, lupa aku kira. Anak 8 tahun. Ah ya ampun. Bonus. Bonus ya, selalu rame berarti ya. Oh ini juga. Iya. Mainannya dia. Oh ini foto-fotonya. Iya, ini. Lucu banget sih, jangan. Ya ampun. Kok tiba-tiba ada? Kok bisa ini? Terus aku ngeliatnya gini, napak nggak sih? Diedit itu. Dia cropping. Diedit atau beneran hadir sih? Coba napak nggak tuh diedit apa enggak? Napak kok? Ada bayangannya lagi. Ya bener datang. Pernah janjian khusus juga. Iya. Serius sih. Serius. Serius. Tapi malu-malu gitu ceritanya. Ceritanya apa? Ada ceritanya nggak boleh ceritain? Sebenarnya nggak boleh, tapi buat seniorus nggak apa-apa. Sebenarnya nggak boleh. Dia Sebenarnya temannya kamu yang iya. Wah, kira-kira gimana sih ceritanya Bim Bim dan keluarga bisa foto bareng salah satu anggota boyband Seventeen? Stay tune ya pemirsa. Percuma kau